Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam acara presentasi visi misi SD Negeri 3 Cimahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam mulia kita tercurah kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru beserta ketua komite dan jajarannya yang saya hormati, izinkan kami pada hari ini menyampaikan adapun tujuan presentasi ini yaitu tujuan presentasi visi misi sekolah yang kepala sekolah lakukan yaitu ada dua. Yang pertama, dalam rangka pelaksanaan tugas observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah di PMM oleh atasan. Jadi saya selaku kepala sekolah sengaja melakukan presentasi visi misi ini dengan tujuan dalam pelaksanaan memenuhi tugas observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah di PMM. Kemudian tujuan yang kedua yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan khususnya di SD Negeri 3 Cimahi ini. Nah, ini dua tujuan yang kami ingin dicapai pada kesempatan ini, yaitu dua tujuan tersebut. Kemudian baik Bapak Ibu, sebelum kepada kita membahas visi-visi sekolah kita tentunya harus tahu dulu apa sih itu visi. Ya, sebagaimana kita lihat dan kita telah menyusun visi misi, namun waktu sekarang atau pada kesempatan ini kita hanya mereview Bapak Ibu ya, mereview visi misi yang telah kita susun di tahun ajaran baru yang telah kita susun. Apa itu misi? Visi merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh sekolah di masa depan. Sehingga visi menjadi arah dan tujuan yang hendak diwujudkan oleh sekolah dalam jangka waktu tertentu. Itu yang dimaksud dengan visi, Bapak Ibu ya. Jadi visi adalah merupakan cita-cita yang ingin dicapai. Nah, itulah visi secara umum. Kemudian setelah ada visi, tentunya kita harus mempunyai misi. Apa sih misi tersebut? Yang dimaksud dengan misi adalah langkah-langkah yang strategis yang dapat dilakukan untuk mewujudkan visi. Nah, di sini adalah yang dimaksud visi, yaitu langkah atau penjabaran yang ingin dilakukan supaya tercapainya visi. Itu yang dimaksud dengan misi. Baik. Pentingnya visi misi sekolah. Bapak Ibu ya, pentingnya kita memiliki visi misi sekolah. Yang pertama, mengarahkan. Jadi apa yang maksud mengarahkan? Visi misi sekolah harus dapat mengarahkan, yaitu memberikan arahan yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan tadi. Jadi kita tidak semata-mata untuk membuat visi misi. Itu untuk apa sih visi misi? Yaitu visi misi diharapkan dapat mengarahkan, dibuat sebagai arahan. Kemudian yang kedua, meningkatkan. Visi misi harus dapat berorientasi dalam peningkatan. Harus dapat meningkatkan. Meningkatkan apa? Yaitu dengan adanya visi misi yang inspiratif, maka warga sekolah akan termotivasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya dalam mewujudkan visi. Itu yang dimaksud dengan meningkatkan. Kemudian poin yang ketiga, harus dapat mendorong perbaikan. Mendorong perbaikan artinya
menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Jadi adanya visi misi harus dapat mendorong perbaikan secara berkelanjutan. Kemudian poin yang keempat, membangun identitas. Apa yang dimaksud membangun identitas? Visi misi yang kuat akan menciptakan citra dan identitas sekolah khas dan dapat dikenali orang banyak. Nah, Bapak Ibu, jadi poin yang keempat dari adanya visi misi, adanya poin visi misi, yaitu harus dapat membangun identitas. Jadi kita membuat visi misi itu tidak boleh sama persis dengan sekolah yang lain. Sekolah kita sesuai dengan kekhasan sekolah kita. Membangun identitas, mempunyai ciri tertentu, mempunyai watak tertentu, mempunyai kriteria tertentu, sehingga menjadi banyak dikenali orang dengan ciri khasnya sendiri dari lokal daerah tersebut. Disesuaikan dengan kearifan lokal, disesuaikan dengan keinginan warga sekolah, kemudian disesuaikan dengan minat bakat peserta didik. Nah, Bapak Ibu, setelah tahu tadi maksud dan tujuan visi misi, kemudian komponen visi misi sekolah yang ada di SD Negeri 3 Cimahbar, kita mengacu kepada beberapa komponen. Di antaranya yang ke-1 adalah mempunyai tujuan strategis dalam membuat visi misi. Tujuan strategis yaitu tujuan yang ingin dicapai sekolah dalam jangka panjang. Jadi visi misi ini termasuk dalam tujuan jangka panjang Bapak Bu. Jangka panjang selama 1-5 tahun. Namun setiap tahun boleh kita merevisi, merubah dan menambah visi misi bila perlu disesuaikan. Namun pada hakikatnya tujuan strategis awalnya yaitu bertujuan jangka panjang, yaitu selama 1-5 tahun. Kemudian menganut sistem nilai-nilai luhur. Visi misi sekolah mencerminkan nilai luhur seperti yang termuat dalam profil pelajar Pancasila. Sekarang kurikulum kita kurikulum merdeka. Tentunya kita menyesuaikan nilai-nilai yang diinginkan oleh pemerintah, khususnya Kemendikbud, yaitu dengan diluncurkannya nilai-nilai luhur yang termuat di dalam nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian memiliki keunikan. Visi misi sekolah sebaiknya menjadi ciri khas sekolah yang membedakan dengan sekolah lain. Nah, ini tadi yang bisa membedakan dengan sekolah lain, kita harus memiliki ciri keunikan. Jadi tidak disamaratakan visi misi dengan sekolah lain. Tidak bisa mengacu kepada sekolah lain. Kita membuat visi misi disesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar. Itu yang dimaksud dengan keunikan, sehingga kita mempunyai ciri dan identitas yang khas. Kemudian landasan. Visi misi harus memberikan landasan yang kokoh untuk mengembangkan sekolah di masa depan, baik dari segi akademik, keuangan, dan infrastruktur. Nah, jadi ini kita dibuat sebagai landasan visi misi ini dalam pengembangan sekolah, baik secara pembelajaran akademik, non akademik, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan infrastruktur. Nah, itu komponen-komponen yang dapat dijadikan rujukan dalam membuat visi misi sekolah. Sebelum masuk kepada visi misi, sebelum kepada masuk visi misi sekolah kita
kita sebenarnya sudah ya Bapak ya, sudah menyusun visi misi seperti yang di awal tahun kita rumuskan bersama. Namun setelah paparan tadi pengertian visi misi, tujuan visi misi, komponen-komponennya, coba kita menyamakan persepsi. Saya ingin tahu Bapak Ibu tentang pemahaman visi misi. Dan sebenarnya visi misi sudah dibuat dan Bapak Ibu tentunya sudah hafal tentang visi misi sekolah kita. Namun saya ingin tanggapan dari Bapak Ibu dari awal paparan saya tadi. Coba kira-kira atau seandainya apa yang akan terjadi bila sekolah kita tidak memiliki visi? Coba siapa Bapak yang mau jawab? Ya, Bu Nopi. Terima kasih Pak. Seandainya sekolah kita tidak punya visi misi, kan tadi sudah dijelaskan bahwa visi itu cita-cita, sedangkan misi itu adalah langkah untuk mencapai cita-cita tersebut. Nah, kalau sekolah kita tidak punya misi-misi, artinya ibaratkan kita berjalan tidak punya tujuan. Mau kemana nih arah sekolah kita? Apa sih cita-cita kita? Berarti nanti sekolahnya istilahnya tidak punya tujuan, berarti tidak punya arah dan cita-cita yang akan dituju, dan tidak punya langkah yang harus dilakukan. Jadi istilahnya sekolah menjadi berantakan, begitu Pak mungkin. Iya, terima kasih Bu Nopi ya, tanggapannya sangat baik sekali dan saya setuju. Visi misi Bu Nopi selaku Bu Guru telah paham dengan tujuannya adanya visi misi sekolah, dan saya sepakat seperti paparan tadi, betul memang visi misi sebagai cita-cita. Kalau diibaratkan kita di dalam kehidupan nyata, visi itu bisa diibaratkan dengan puncaknya gunung Pak, puncaknya gunung yang ingin kita capai berada di puncak gunung. Tentunya untuk mencapai puncak gunung ada misi yang harus dikerjakan atau dilaksanakan. Tentunya tadi seperti Bu Nopi, kalau perjalanan tidak mempunyai tujuan, tentunya tidak akan nyampe-nyampe. Kan perjalanannya tidak jelas, pasti perjalanannya tidak akan selesai. Kemana arah tidak jelas. Makanya kita harus mempunyai misi, yaitu langkah-langkah hal yang harus ditempuh atau dilaksanakan untuk mencapai puncak gunung tersebut. Dengan berbagai strategis, kita harus mampu melaksanakan langkah-langkah misi demi mencapai visi sekolah. Ya, sepakat, tepuk tangan Bapak. Kemudian ada lagi tanggapan yang lain, mungkin ada pendapat yang beda atau cukup dulu? Ya, terima kasih semuanya, nampaknya sudah paham tentang visi misi sekolah. Kemudian Pak, nah kita masuk kepada visi SD Negeri 3 Cimahpa. Nah ini udah khusus. Sekarang kita sudah mempunyai visi SD Negeri 3 Cimahpa seperti yang kita rumuskan atau kita musyawarahkan di awal tahun ajaran. Visi misi SD Negeri 3 Cimahpa yaitu terwujudnya peserta didik yang mahir. Mahir Bapak ya. Mahir di sini adalah singkatan, yaitu terdiri dari mandiri, aktif, harmonis, inovatif, dan religius. Nah, disingkat menjadi mahir. Sekolah kita telah bersepakat, para komite, orang tua, dewan guru telah sepakat untuk mewujudkan peserta didik yang mahir, memiliki rasa mandiri, aktif, harmonis, inovatif, dan ini cita-cita atau visi yang kita buat, kita rumuskan untuk melaksanakan dan untuk mencapai visi tersebut. Tentunya kita harus memiliki misi. Ya, ini ya Bapak Ibu semua tentu sudah paham, sudah hafal, dan ini hasil musyawarah kita di tahun
Kemudian komponen atau nilai luhur yang terdapat di visi misi tadi. Ya, si SD Negeri Cimampar indikatornya yaitu mandiri. Tadi mahir ya Pak Bu ya, mahir. M-nya yaitu mandiri, membentuk peserta didik yang mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan atau masalah dalam belajar, mempunyai rasa percaya diri dan dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Nah, itu ya indikator dari mahir kita. Yang ingin dicapai adalah mandirinya, yaitu ingin mewujudkan siswa dalam proses pembelajarannya secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Itu yang dimaksud dengan cita-cita kita ingin siswa kita mandiri. Kemudian yang kedua, memiliki jiwa aktif, yaitu membentuk peserta didik yang aktif baik secara kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi kita mengharapkan semua peserta didik memiliki sikap aktif, yaitu dalam mengembangkan kreatif minat bakatnya baik secara pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Nah, itu yang kita ingin kembangkan secara aktif di sekolah kita untuk mengaktifkan para peserta didik. Kemudian indikator yang ketiga yaitu harmonis. Yang dimaksud dengan harmonis, mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menjunjung tinggi sikap toleransi antar peserta didik dan semua warga sekolah, sehingga terciptanya kebahagiaan bersama. Nah, jadi kita sesuai visi yang harmonis itu, kita ingin menciptakan sebuah lingkungan pendidikan yang harmonis, yaitu yang dapat lingkungan yang aman, nyaman, dan membahagiakan. Itu yang harmonis. Harmonis di sini satu tujuan tanpa membeda-bedakan asal usul, tanpa membeda-bedakan gender, tanpa membedakan unsur ras. Di sini kita mengharapkan keharmonisan. Kemudian indikator yang selanjutnya yaitu inovatif, yaitu kemampuan seluruh peserta didik dan warga sekolah memaknai keadaan yang dinamis dan selalu berubah dengan berbagai tantangan serta hambatan. Nah, inovatif dapat berpikir secara inovatif, yaitu memiliki kemampuan seluruh peserta didik dan warga sekolah memaknai keadaan yang dinamis. Itu yang dimaksud dengan harapan inovatif. Kemudian memiliki rasa religius. Tentunya kita alhamdulillah di lingkungan sekolah kita, lingkungan masyarakat sekitar sekolah kita terdapat pesantren. Tentunya kita harus menyambut dan menyelaraskan keinginan warga masyarakat tentang lingkungan agamais, religi, dan bentuk nyatanya dengan adanya pesantren. Nah, sekolah kita mencita-citakan para peserta didik memiliki nilai religius, yaitu terwujudnya peserta didik yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati dan bekerja sama agar terjalin kerukunan beragama. Nah, itu yang kita rumuskan di awal tahun, sehingga menjadi sebuah visi sekolah kita mewujudkan peserta didik yang mahir. Ya, kemudian setelah punya visi, tentu kita tadi harus mempunyai langkah atas yang strategis untuk mencapai visi. Nah, kita harus merumuskan dan telah merumuskan misi SD Negeri Cimampar ini. Alhamdulillah kita sudah membuat misi untuk mencapai cita-cita dalam visi tersebut. Misi SD Negeri Cimampar yaitu yang pertama,
mengembangkan kemandirian untuk berinisiatif, mampu mengatasi hambatan atau masalah dalam belajar. Nah, ini langkah yang harus kita laksanakan untuk mencapai misi. Misi yang kedua yaitu membangun rasa percaya diri dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, ini ya kemandiriannya tadi ya. Kemudian misi yang ketiga, menciptakan peserta didik yang aktif dan kreatif baik secara kognitif, afektif dan psikomotor. Nah, ini langkah yang harus ditempuh. Kemudian misi yang keempat, menciptakan suasana yang harmonis antar warga sekolah yang aman, nyaman, serta bahagia. Misi yang kelima, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal dan menjunjung tinggi nilai gotong royong. Nah, ini harus diwujudkan, dilaksanakan oleh semua warga sekolah untuk menciptakan peserta didik yang menjunjung tinggi nilai gotong royong. Kemudian misi yang keenam, menciptakan suasana pembelajaran yang inovatif, kreatif, menyenangkan, yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran yang bermakna. Nah, jadi sekolah kita mempunyai langkah dalam proses pembelajaran yaitu menciptakan suasana pembelajaran yang inovatif, kreatif dan menyenangkan. Nah, itu Bapak Ibu yang harus kita laksanakan di sini untuk mencapai visi. Kemudian yang terakhir ada misi yang ketujuh, membangun lingkungan sekolah yang membentuk sikap dan perilaku peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia melalui rutinitas keagamaan dan menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, misi yang ketujuh ini yaitu sesuai dengan lingkungan kita, lingkungan pesantren, kita harus mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu misi ketujuh misi yang harus ditempuh, dilaksanakan untuk mencapai visi sekolah kita. Kemudian Bapak Ibu, ada tujuan dari visi-misi SD Negeri Cimahpar. Nah, setelah kita merumuskan visi, merumuskan misi, tentu kita harus memiliki tujuan. Apa sih tujuan visi misi sekolah 3 Cimahpar ini? Nah, visi misi dalam hal ini SD 3 Cimahpar untuk mewujudkan visi misi SD Negeri 3 Cimahpar dalam melaksanakan program sekolah sebagai tujuan akhirnya tertuang dalam 3 tujuan, yaitu 1. Tujuan jangka panjang RKJP, yang kedua tujuan jangka menengah RKJM, dan yang ketiga tujuan jangka pendek. Nah, ini bukti nyata untuk mencapai visi misi kita harus dimuat di dalam program-program sekolah. Di antaranya ada 3 program Pak Komite ya, ada 3 program RKJP, RKJM dan RKT. Rencana tujuan jangka panjang itu secara umum ada di RKJP, kemudian tujuan jangka menengah ada di RKJM, dan dituangkan lagi ke dalam tujuan jangka pendek yaitu RKT tahunan, salah satunya yaitu dengan adanya sesuatu di tahunan, program-program tahunan dimuat, tertuang dalam itu ya Bu. Jadi 3 program ini kita mengujawantahkan dari visi-visi SD kita. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kita sudah tenang, sudah mempunyai visi-visi dan tujuannya jelas, program-programnya sudah jelas, kita harus bisa melaksanakan dari visi-visi sekolah dasar negeri 3 Cimahpar. Untuk itu, dari paparan tadi, dari review kita
bagus, pertanyaannya bagus, dan ini mengingatkan kita bagaimana sih cara menyampaikan visi misi terhadap para orang tua atau warga sekolah yang lain. Tentunya maksudnya Pak Eka untuk menyampaikan visi misi kepada guru dan pengikut itu akan seolah gampang gitu ya, ada bisa dikumpulkan, diundang dan bisa bicara duduk bersama keluarga. Tetapi bagaimana bila kita ingin menyampaikan secara luas kepada para orang tua tentang visi misi sekolah kita. Baik Pak Bu, sebelum saya menjawab, coba Bapak Ibu guru ada yang bisa memberikan masukan? Jawaban Bu Novi atas tanggapan Pak Eka memang betul, salah satunya untuk mencapai mensosialisasikan atau memberitahu visi misi sekolah kita terhadap warga sekolah atau khususnya orang tua. Salah satunya bisa dengan rapat di awal tahun dan di akhir tahun. Kemudian kami pihak sekolah tentunya mempunyai stakeholder, diantaranya adalah jajaran komite, ada ketua dan jajarannya. Mungkin kita termasuk Pak Eka juga bisa menyampaikan visi misi ini terhadap orang tua di lingkungan masyarakat. Kemudian selain itu bisa juga kita tempuh dengan mensosialisasikan, tidak hanya dengan ngobrol-ngobrol sehari-hari di lingkungan, bisa juga kita sampaikan melalui WA group sekolah dan WA group kelas masing-masing. Dan itu jelas visi misi adalah tujuan yang ingin kita capai bersama, dan itu wajib disampaikan dan wajib mengetahui semua warga sekolah. Ya Pak Eko ya, Pak Eka. Jadi itu bisa mungkin kita memang tahap yang awal kita baru bisa laksanakan, baru bisa menyampaikan di rapat awal dan akhir tahun. Mungkin para warga belum sepenuhnya memahami visi misi sekolah kita. Kita harus terus tanpa lelah mensosialisasikan, menjelaskan dengan didukung dengan tujuan sekolah kita. Selain menyampaikan visi, kita juga harus menyampaikan tujuan untuk mencapai visi misi tersebut. Sehingga betul yang dikatakan Kumpi bahwa kita harus semuanya stakeholder ini harus melakukan kolaborasi sehingga terwujudnya visi misi sekolah kita. Itu Pak Eko ya, Pak Eko. Ada lagi tanggapan yang lain? Ya, kalau tidak ada, alhamdulillah kita telah merefleksi dan mendiskusikan hasil refleksi kita, kekhawatiran kita, keinginan kita telah kita refleksikan dan kita diskusikan bersama. Mungkin kalau ada masukan, kritik, saran yang membangun bisa kita musyawarahkan kembali di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semuanya. Itulah sementara presentasi visi misi sekolah SD Negeri Cimapar yang dibawakan oleh Kepala Sekolah Subriyana. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.